Ada dua siswa, yang pertama perempuan namanya Wati, yang kedua laki-laki namanya Budi. Ibu guru dengan penuh persuasif dan komunikatif bertanya kepada yang pertama, yang perempuan namanya Wati, "Nak Wati, kalau besar cita-cita mau jadi apa?" Karena lemah lembut ibu guru, Wati menjawab dengan sangat kreatif, "Saya Bu Guru, meskipun saya perempuan, cita-citaku kalau besar maukah jadi pengusaha, banyak uang, bangun masjid, membantu orang lain." Oh, mulia sekali cita-citamu Nak Wati. Yang kedua laki-laki namanya Budi ditanya, "Kalau kita Nak Budi, apa cita-cita?" Ternyata Budi menjawab lebih kreatif, "Saya Bu Guru, karena saya laki-laki, cita-citaku kalau besar maukah jadi suaminya Wati." Ya, bicara dikit tahu. Nah, ternyata ibu bapak, terkait dengan kebiasaan marah itu ada 4 tipe manusia. Silakan bapak ibu melakukan muhasabah introspeksi diri. Kira-kira bapak ibu masuk tipe keberapa? Yang pertama, ada orang yang cepat marah, cepat sadar. Bagus ditawa ini. Memang sebentar-sebentar marah, tapi kalau dia marah, cepat tonji sadar. Oh, saya marah, saya harus bisa mengendalikan diri. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ada orang yang cepat marah, lambat sadar. Oh, ini bahaya. Sebentar-sebentar marah, baru kalau dia marah sampai 2 kali lebaran belum mau jabat tangan. Ini bahaya, Pak. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ada orang yang lambat marah, cepat sadar. Ini yang paling bagus. Biar kita bercanda, biar kita main-main, dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Baru kalau dia marah, cepat tonji sadar. Oh, saya marah, harus bisa mengendalikan diri. Itu tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, ada orang yang lambat marah, lambat sadar. Ini juga bahaya, Pak. Memang lama baru dia marah. Tapi kalau dia marah, sampai 2 periode pemerintahan belum mau salaman. Yang ada orang marahan sekarang pakai periode, Pak. Ini tipe yang keempat. Saya pernah ceramah begini, ada yang bilang, "Pak Ujas, saya itu tidak termasuk ke dalam keempat tipe itu. Saya tidak termasuk ke dalam salah satu 4 tipe itu." Saya bilang, "Apa kita tipe ta?" Dia bilang, "Tipeku saya Pak Ujas, orangnya tidak pernah marah." Saya bilang, ingat-ingat baik-baik. Tidak ada itu orang yang tidak pernah marah. Bahkan ada saat-saat tertentu memang kita harus marah. Justru kalau kita marah, tidak marah kita keliru. Jadi ada saat-saat tertentu memang kita perlu marah. Tetapi marahnya orang beriman, marahnya orang bertakwa adalah marah yang produktif. Marah yang bisa dikendalikan. Ayo ibu bapak, mau bisa mengendalikan marah? Tabe? Bapak ibu mau bisa mengendalikan marah? Kalau mau mengendalikan marah, ikuti sunnah Rasul. Kata Rasul, kalau ada orang yang marah sambil berdiri, hendaklah ia duduk. Marahnya akan hilang. Kalau ia masih marah, kata Rasul, hendaklah ia berbaring. Ilmu kedokteran kemudian membuktikan secara ilmiah hadis Rasul ini. Kenapa orang yang marah sambil berdiri diperintahkan oleh Rasul supaya duduk? Karena orang yang marah sambil berdiri, jantungnya berdetak sangat kencang. Begitu ia duduk, makin lambat. Apalagi kalau ia berbaring, lebih lambat lagi. Jadi tipsnya begini, ibu bapak. Kalau ada orang datang ke kota, ke rumah marah-marah, sapa saja dengan senyum sambil mengucapkan salam. Dan persilahkan duduk. Kalau dia sudah duduk, lirik. Dia sudah tarik napas 1, 2, 3 kali, baru dia tanya, "Bapak mau menyampaikan komplain atau marah apa?" Biasanya kalau sudah duduk, tidak semarah ketika ia berdiri. Makanya jadi pengusaha jangan sombong. Ada pengusaha, Pak, masuk kantor baru. Dia tidak sapa bawahannya, langsung duduk di belakang meja. Ada tamunya datang mengucapkan salam, dia tidak jawab, pemerhati tinggi langganya. Bahkan itu tamunya sudah berdiri di depan mejanya, dia tidak sapa. Malah pura-pura angkat telepon, padahal tidak ada di telepon masuk. Pura-pura angkat telepon supaya kelihatan kayak orang sibuk, baru bicara sendiri. "Oh iya, itu proposal sudah saya selesai, gampang. Sudah itu dia letakkan gagang telepon, baru dia tanya tamunya, "Ada yang bisa saya bantu?" Tamunya menjawab begini, "Bapak yang butuh bantuan saya." "Hah? Bapak baru masuk kantor baru toh?" "Iya." "Kenapa tahu?" "Saya yang pasang teleponnya itu kemarin, itu kabelnya belum saya sambung." Nah, yang kedua kata Rasul, "Innal ghadaba minasyaiton, innasyaiton khuliqa minan nar, wa innama tudfa'un naru bil ma'i, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya kata Rasul, marah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api, api dipadamkan dengan air. Maka jika di antara kalian marah, berwudulah. Jadi kalau kita lagi emosi, lagi marah, masih ada kesadaran sedikit, pergi berwudu. Insya Allah akan cooling down. Ibaratnya musim panas akan menjadi dingin. Sebab Nabi bersabda, "Laisa sadidu bisura'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Manusia terkuat kata Rasul bukanlah mereka yang kuat dalam bergulat, tetapi mereka yang bisa mengendalikan diri di saat ia marah. Ternyata kebiasaan marah itu memiliki efek yang sangat berbahaya bagi diri seseorang. Yang pertama, kebiasaan marah itu dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Ada seorang ilmuwan bernama Dr. Britta Larsen.
dari California University melakukan riset atau penelitian terhadap orang-orang yang memiliki habit atau kebiasaan marah, dan hasil penelitiannya membuktikan bahwa ternyata orang yang suka marah itu mudah terkena serangan jantung. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada guru di sekolah setiap mengajar selalu marah-marah kepada muridnya. Oke, saat-saat tertentu guru perlu marah untuk meningkatkan prestasi murid-muridnya. Tapi kalau marah setiap jam pelajaran, itu bisa mematikan kreativitas anak-anak di sekolah. Ya bagusnya itu kalau ibu guru, bapak guru selalu persuasif dan komunikatif kepada siswanya. Makanya ada video pendek saya yang mungkin bapak ibu sudah ada yang nonton. Ada dua siswa, yang pertama perempuan namanya Wati, yang kedua laki-laki namanya Budi. Ibu guru dengan penuh persuasif dan komunikatif bertanya kepada yang pertama, yang perempuan namanya Wati, "Nak Wati, kalau besar cita-cita mau jadi apa?" Karena lemah lembut ibu guru, Wati menjawab dengan sangat kreatif, "Saya Bu Guru, meskipun saya perempuan, cita-citaku kalau besar maukah jadi pengusaha, banyak uang, bangun masjid, membantu orang lain." "Oh, mulia sekali cita-citamu Nak Wati." Yang kedua laki-laki namanya Budi ditanya, "Kalau kita Nak Budi, apa cita-cita?" Ternyata Budi menjawab lebih kreatif, "Saya Bu Guru, karena saya laki-laki, cita-citaku kalau besar maukah jadi suaminya Wati." Ya, bicara dikit tahu. Makanya itu ibu bapak tabe, ya lemah lembutlah kepada anak-anak kita. Ini bahaya yang kedua. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada pimpinan, ada bos, ada direktur setiap hari marah-marah kepada bawahannya. Oke, saat-saat tertentu atasan perlu marah kepada bawahannya untuk meningkatkan produktivitas para karyawan. Tetapi kalau marah setiap hari, itu justru bisa menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif. Ada seorang bos di pabrik, tiap hari dia marahi karyawannya. Suatu hari dia marah-marah, siang hari dia marah, ada yang sandar di belakang di tembok. Dia tidak tanya, langsung dia marahi. Berapa gajimu sebulan? Saya sedang marah, kamu sandar-sandar di belakang. Berapa gajimu sebulan? Itu yang sandar di tembok menjawab, "Gaji saya sebulan pas 1 juta. Karena bos itu lagi marah, emosi, tidak terkendali. Dia keluarkan dompetnya, dia keluarkan uang 1 juta rupiah sambil emosi. Dia kasih itu uang, baru dia bilang, "Nih, gajimu bulan ini ku kasih mau ke 1 juta, tapi sekarang juga kamu saya pecat. Keluar dari pabrik ini dan jangan pernah kembali lagi." Pergi itu orang, baru dia tanya karyawannya, "Berapa tahun itu dia bekerja di sini?" Nah bilang karyawannya, "Dia bukan karyawan di sini, Pak." "Kenapa pernah hadir?" Dia bilang, "Dia cuma tukang catering antar makan siang hari ini." "Apa boleh nak bawa milari ke uang 1 juta ya?" Makanya jangan suka marah. Orang yang suka marah itu merusak pergaulan. Sebab Nabi bersabda, "Laisa sadidu bisura'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Manusia terkuat, kata Rasul, bukanlah mereka yang kuat dalam bergulat, tetapi mereka yang bisa mengendalikan diri di saat ia marah. Ternyata kebiasaan marah itu memiliki efek yang sangat berbahaya bagi diri seseorang. Yang pertama, kebiasaan marah itu dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Ada seorang ilmuwan bernama Dr. Britta Larsen dari California University melakukan riset atau penelitian terhadap orang-orang yang memiliki habit atau kebiasaan marah, dan hasil penelitiannya membuktikan bahwa ternyata orang yang suka marah itu mudah terkena serangan jantung. Begitu besar bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok, sampai-sampai pemerintah menulis peringatan di setiap pembungkus rokok. Bapak Ibu masih ingat apa bunyi peringatannya? Rokok berbahaya, rokok dapat membunuhmu. Kenapa pemerintah menulis peringatan seperti itu? Karena salah satu kebiasaan buruk, salah satu efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok adalah dapat menimbulkan serangan jantung. Ternyata bukan saja kebiasaan merokok yang dapat menimbulkan serangan jantung, tapi juga kebiasaan marah. Ada orang memang tidak merokok, tapi dia suka marah, sang kambaji. Jadi orang yang suka marah sama dengan menghabiskan rokok sekian bungkus setiap hari. Bahkan saya kaget baca hasil penelitian dari Harvard University. Orang yang merokok tidak disertai dengan pikiran bahwa rokok berbahaya, itu rata-rata umurnya lebih panjang, lebih lama daripada orang yang merokok disertai dengan pikiran rokok berbahaya. Analisisnya adalah, kalau orang merokok disertai dengan pikiran rokok berbahaya, ada dua zat beracun yang mengenai dirinya. Zat beracun yang pertama adalah nikotin yang bersumber dari tembakau. Zat beracun yang kedua adalah pikiran bahwa rokok berbahaya. Jadi banyak orang meninggal yang memang karena ajalnya sudah tiba, bukan karena penyakitnya, tetapi karena pikirannya tentang penyakitnya. Ada orang sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh karena bukan fisiknya yang sakit, tetapi pikirannya yang sakit.
Jadi, wahai para ahli hisab, kalau terpaksa harus merokok, merokoklah tanpa ada pikiran bahwa rokok berbahaya. Makanya ada orang merokok tidak mati-mati sampai sekarang. Karena pada saat dia merokok, dia natin tulus, tidak ada beban. Apa rumbu gimana sih kamu? Tapi itu ranking di bawah. Ranking pertama adalah tidak merokok dan berpikiran positif. Karena ada orang suka merokok, dia tulis statusnya di Facebook dengan tulisan yang jelas terbaca. Apa bacanya? Sejak saya membaca buku tentang bahaya merokok, maka saya bersumpah mulai hari ini akan berhenti membaca buku itu. Bukan atau menakin mari keluru, ternyata berhenti membaca buku itu. Orang kalau sudah mindsetnya merokok, ibu bapak, susah untuk berubah. Ada perokok batu-batu datang ke dokter. Dokter bertanya, berapa tahun makin merokok batu-batu seperti ini? Nah bilang, saya sudah 40 tahun merokok, dok. Kata dokternya, sayang sekali. Sekiranya uang pembeli rokokmu itu kamu tabung, maka selama 40 tahun tabunganmu sudah bisa dipakai untuk membangun hotel. Dasar karena dia perokok, dia bertanya, kalau dokter merokok tidak? Oh, kalau saya tidak merokok kan saya dokter. Berapa mi hotel sudah kita bangun Pak Dokter? Ada orang datang ke dokter, dokternya bilang penyakit bapak ini sudah sangat parah. Bapak tidak bisa lagi mengonsumsi daging kambing. Dia bilang, bagaimana itu dok? Nah saya suka sekali makan daging kambing. Nah bilang dokternya, boleh ji makan daging, tapi hanya daging yang berasal dari hewan yang bisa berenang. Oh, kalau hewannya bisa berenang, dagingnya bisa saya makan dok? Bisa ji, tidak apa-apa, campur nangis. Pulang sang pasien pak. Beberapa hari kemudian, dokternya ingin mengecek apakah pasiennya itu benar-benar menjalankan resepnya atau tidak. Dia datang ke rumah pasiennya, ternyata pasiennya tidak ada. Yang ada cuma istrinya. Dokter bertanya, bu, mana bapak? Dia bilang istrinya tidak tahu mi juga dok. Karena sejak pulang dari konsultasi, setiap hari ini selalu pergi di kolam renang. Karena dokternya penasaran, dia ikuti pasiennya ke kolam renang. Sampai di kolam renang, apa yang terjadi? Dokter menyaksikan pasiennya itu sedang melatih seekor kambing berenang. Kenapa kambing itu kau latih berenang? Ya kan dokter bilang, saya tidak boleh makan daging kambing, tapi boleh makan daging dari hewan yang bisa berenang. Makanya kambing ini saya latih berenang dok. Supaya kalau mahir berenang, dagingnya kan sudah bisa juga saya makan. Ya begitulah memang sebagian orang kadang-kadang sudah nyata-nyata melakukan keburukan, memiliki kebiasaan yang tidak baik, suka maksiat, suka melakukan kemungkaran. Tetapi masih mengklaim diri sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya seperti hari-hari terakhir ini, betapa banyak orang di sekitar kita nyata-nyata telah melakukan kerusakan, masih menganggap diri sebagai orang yang melakukan kebaikan. Orang seperti itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di permukaan bumi, qalu, mereka menjawab innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang kedua, ternyata kebiasaan marah itu ibu bapak dapat merusak pergaulan. Lihat makin dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada itu orang yang mau bergaul dengan orang yang suka marah. Kalau ada orang sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar emosi, orang seperti itu akan dijauhi dalam pergaulan. Ya saya tidak bisa bayangkan kalau ada ustadz setiap kali ceramah selalu marah-marah. Nah itu orang yang datang di masjid, orang baik-baik nih semua kasihan, tinggal butuh pencerahan. Tapi ada tuh ustadz kalau ceramah di masjid selalu marah-marah. Baru mulai ceramah, apa bang kami jamaahnya, bapak ibu akan mati. Kaget ke orang. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, makca. Barunya mau sebut Pak Camat, kebetulan hadir ke Pak Camat. Kak bagi bulu sumi, nonton, nak ngapi Pak Camat Pak Ustadz. Dia bilang tidak kita. Apa kita mau bilang? Saya cuma mau bilang calabai mati. Nah ternyata ibu bapak, kalau kita bisa mengendalikan marah, balasannya sungguh sangat luar biasa. Kata Rasul, la takdab walakal jannah, jangan marah, balasannya adalah surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi salah satu persyaratan untuk masuk surga adalah bisa mengendalikan marah.